Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan berbagi kisah nyata seorang yang ma'rifatullah tetapi belum mengenal istilah ma'rifatullah. Ini terkait dengan pentingnya kepada seorang salik yang menuju suluk, para peniti jalan menuju kedekatan kepada Allah, untuk tidak bernafsu, untuk mempelajari teori-teori makrifat tanpa didasari dengan ketakwaan, sehingga nanti ujungnya mengaku-ngaku merasa dapat makom atau kedudukan makrifat, padahal di sisi Allah ternyata tidak. Tapi sekarang ini yang akan saya ceritakan adalah orang yang belum tahu. Dulunya ketika masih muda, belum tahu tentang istilah makrifat, tarekat, syariat, hakikat apalagi. Jadi pemuda ini tidak tahu menahu masalah istilah-istilah itu. Namun perilakunya sehari-hari adalah orang yang ma'rifatullah, orang yang mengenal Allah. Apa itu orang yang ma'rifatullah? Orang yang mengetahui ilmu syariat, yaitu tentang peraturan-peraturan, tentang hukum-hukum Allah, bab yang halal dan yang haram, tentang yang diperintahkan dan yang dilarang, dan juga tahu bagaimana pengaplikasiannya di dalam berkehidupan, sehingga nantinya berdampak kepada akhlaknya di dalam berkeseharian, baik itu ketika memandang manusia dalam berperilaku, begitu juga ketika memandang perbuatan alam kepada dirinya. Nah, hal ini akan saya ceritakan kepada Anda semua bagaimana orang yang tidak mengetahui istilah makrifat tapi di dalam berkehidupannya itu bermakrifat kepada Allah. Sebutlah namanya si Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan adalah salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Fulan tidak pernah mondok, hanya pernah madrasah di saat masih kecil. Takdir manusia itu berbeda-beda. Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang setara dengan dia dalam hal zatnya, juga dalam hal perbuatannya, dalam hal asma-asmanya dan sifat-sifatnya. Begitu juga ketika Allah yang laisa kamitslihi syai'un mentakdirkan fulan bukan orang pondokan, tapi Allah Maha Bijaksana memberikan kesempatan yang sama kepada semua manusia walaupun jalan hidupnya berbeda-beda. Fulan perilakunya adalah cermin orang yang bermakrifatullah. Bagaimana tidak? Ketika fulan itu berwudu, ketika dia pulang dari kerjanya sebagai orang kantoran, mampir fulan itu di sebuah masjid yang gak jauh dari kantornya, yang ada di luar kota, agak jauh dari tempat kosnya. Ketika berwudu, fulan itu tanpa disengaja air muncrat di luar kontrolnya, muncratnya ke arah lutut sehingga membasahi bagian celana kerjanya. Lalu fulan langsung mengingat Allah. Oh, Allah sedang membersihkan celanaku. Kenapa? Bisa jadi tadi waktu di kantor ketika kencing di toilet ada cipratan-cipratan yang aku tidak sadari karena tidak merasakan di kulitku karena tertutupi celana. Nah, itu husnuzon yang dimiliki fulan di saat itu. Fulan berprasangka baik, husnuzon kepada Allah. Padahal yang dihadapannya adalah air yang muncrat tidak sengaja. Nah, kita ketahui bahwa seluruh kejadian di muka bumi ini Allah semua sudah catatkan, Allah semua takdirkan. Bahkan jumlah-jumlah air yang jatuh ke bumi, jatuh ke gedung-gedung, bahkan hewan melata di bawah air, di bawah tanah, semua Allah ketahui gerak-geriknya. Begitupun air yang Allah ciptakan yang hari itu muncrat di luar kontrol si fulan sebagai manusia biasa.
Nah, itu berarti dia fana kepada Allah. Orang yang fana kepada Allah adalah orang yang sudah bisa menguasai hawa nafsunya, sehingga ketika mendapatkan ujian dari Allah, dia mengingat Allah sang pengujinya. Walaupun secara zatnya Allah tidak nampak di muka bumi ini. Karena apa? Karena mustahil zat Allah itu muncul di muka bumi. Seperti halnya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am ayat 103, Allah Ta'ala berfirman, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha teliti. Jadi fulan itu bisa memandang keberadaan Allah dengan mata hatinya di saat air ciptaannya itu mengenai dirinya, sehingga hal itu menjadi sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam ilmu hakikat yang pernah Allah sampaikan kepada salah satu wali Allah di dalam kitab An-Mawaqif wal Mukhatabat, Allah berkata, tanda ampunanku di dalam suatu ujian ialah bahwa ujian itu menjadi suatu ilmu pengetahuan bagimu. Maknanya, ketika seseorang itu mendapatkan ujian dari Allah, lalu dia bisa mengambil hikmahnya dan kemudian berakhir kepada pengagungan Allah, yang mana pengagungan kepada Allah itu adalah wujud dari peribadatan dengan adanya tafakkur, lalu membesarkan nama Allah, memuji-muji Allah. Nah, dengan amal soleh seperti itu, akhirnya otomatis dosanya bisa dihapuskan dengan amal soleh itu. Makanya Allah mengatakan demikian, tanda ampunanku di dalam suatu ujian ialah bahwa ujian itu menjadi suatu ilmu pengetahuan bagimu. Nah, oleh karena itu, dengan hanya melihat air yang muncrat di kaki si fulan sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Mampu memandang tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di bumi ini melalui ciptaannya yang tidak mungkin lepas kontrol dari kekuasaan Allah, tidak mungkin lepas dari pengawasan Allah, tidak mungkin lepas di luar kendali selain dari kendalinya Allah. Oleh karena itu, kita harus mengingat firman Allah di dalam Al-Quran bahwa kebanyakan manusia itu ketika melihat dengan mata lahiriahnya atas ciptaan-ciptaan Allah di langit maupun di bumi, itu banyak yang lalai dari hal itu. Banyak yang tidak mendapati hikmah-hikmah atas ciptaan-ciptaannya. Keadaan itu Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 105. Allah Ta'ala berfirman, dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling daripadanya. Jadi sebenarnya tanda-tanda kebesaran Allah itu sudah Allah sebarkan di segala penjuru alam semesta ini, di langit dan di bumi, namun manusia melaluinya. Artinya melihat dengan mata lahiriah lewat begitu saja, tidak bisa mengambil hikmah, tidak bisa mengambil manfaat dari pandangannya. Makanya difirmankan pada kalimat berikutnya, namun mereka berpaling daripadanya, tidak bisa mengambil hikmah. Kenapa begitu? Karena kolbunya rusak. Kolbunya rusak. Hal itu terkait dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Terkait hal itu, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 46. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Hal itu dikarenakan seringkali bermaksiat yang menorehkan titik-titik hitam, noda-noda hitam di hati, kemudian hati itu mengeras, sulit mendapatkan nasihat, sulit memahami ilmu Allah, sulit mendapatkan makrifat kepada Allah. Tidak mudah mengenal Allah itu, bukan hanya membaca ilmu makrifat, tapi melalui ketakwaan, yang mana ketakwaan itu membersihkan kolbu, akhirnya mendapat makom makrifat di sisi Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.